Akhir-akhir ini rame banget dengan kisahnya The Tinder Swindler yang diangkat oleh Netflix. Yang membuat Netflix tertarik untuk mengangkat cerita ini dikarenakan bener-bener aneh dan juga dapat membahayakan perempuan-perempuan yang lain. Jadi agar menyadarkan orang-orang agar tidak tertipu dengan kasus yang hampir mirip dengan ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas kisah seram dan juga kejahatan yang dilakukan oleh Simon Leviev, si penipu Tinder. Tapi sebelum masuk, kalian wajib dulu subscribe dulu, oke? Langsung saja kita masuk. Kalau kalian belum melihat film dokumenter Netflix tentang The Tinder Swindler, maka ini merupakan rangkuman cerita dari kisah tersebut. Jadi pada awalnya, ada banyak sekali perempuan-perempuan yang masuk ke Tinder dan menemukan nama Simon Leviev di Tinder. Lalu perempuan ini meng-swipe ke kanan dan merasa bahwa cocok dengan si Simon ini tadi. Dan ketika melihat foto dan info-info dari akun Tindernya si Simon, mereka akhirnya tahu bahwa si Simon Leviev ini merupakan anak dari Lev Leviev yang merupakan anak dari raja tambang diamond di dunia. Tentunya ini membuat semua orang tertarik dengan si Simon Leviev. Dan ketika kontak-kontakan dengan perempuan-perempuan ini, si Simon ngajak ketemuan perempuan ini. Kata perempuannya, si Simon ini bener-bener kaya banget. Nginepnya di hotel bintang 5, bajunya mahal, pokoknya semua-semuanya ala-ala orang kaya semua deh. Lalu gak ragu dong si perempuan ini kalau dia sangat kaya banget. Akhirnya jadilah mereka pacarnya si Simon ini tadi. Ketika udah jadi pacar, ia mulailah menjadi setan kepada perempuan-perempuan ini. Ia mulai membuat cerita kalau dia memiliki musuh bisnis yang mengejar si Simon ini tadi untuk membunuhnya. Dan ia mengirim video bahwa si Peter, asistennya, kena serang dari musuh bisnisnya. Lalu ia bilang bahwa kartu kreditnya tidak akan dia pakai dan dia harus minjem nama dari si pacarnya ini tadi agar nggak dilacak oleh musuhnya. Dan tentunya ini membuat pacarnya sangat rela banget agar si Simon tidak dalam bahaya dan dikejar oleh musuhnya ini tadi. Makin lama, kredit yang ia pinjam dari pacarnya itu tadi makin numpuk dan semakin besar. Total-totalnya hampir miliaran dah. Si perempuan tentunya yakin kalau ngutangin si Simon bakalan dibayar karena ia ini adalah anak dari yang punya tambang diamond di dunia. Dan cara ini gak dipakai ke satu perempuan doang, tapi berpuluh-puluh hingga ratusan perempuan yang menjadi korbannya. Ratusan guys. Setelah utangnya makin numpuk, ia hanya berjanji untuk membayar utangnya kepada perempuan yang katanya menjadi pacarnya. Tapi yang ia berikan malah cek palsu untuk bayar utangnya. Awalnya ia menenangkan si perempuan ini tadi, tapi saat si perempuan mau mencairkan uangnya di bank, ceknya ternyata merupakan cek palsu yang gak bisa dicairkan menjadi uang. Ini membuatnya perempuan-perempuan ini malah frustasi dan makin marah terhadap si Simon. Dan terus-terusan ia lakukan penipuan ini. Kartu kredit yang Simon pakai hanya untuk gaya hidupnya yang mewah-mewahan untuk menipu cewek selanjutnya agar ngutangin untuk gaya hidupnya. Jadi puter terus deh. Jadi kalau udah cewek ini diutangin, nanti buat bayar si cewek yang lain. Ini bener-bener gila banget. Dan pada akhirnya beberapa cewek pun meminta beberapa media untuk mengangkat ceritanya ini tadi. Dan akhirnya banyak sekali yang melihat kasus ini dan banyak sekali orang yang komen kalau dia merupakan salah satu korban dari si Simon Leviev. Modusnya juga sama, yaitu minjam nama si cewek untuk dijadikan kartu kredit baru untuk membayar gaya hidupnya si Simon ini tadi. Dan akhirnya yang suruh bayar pada akhirnya yaitu cewek itu tadi, bukan si Simon. Gila gak tuh? Karena namanya udah tercemar, akhirnya Simon membuat nama baru lagi, yaitu dengan nama David Sharon. Tapi akhirnya ia ditahan karena paspor palsu di Israel. Dia membuat nama baru ini dan ditahan karena namanya palsu. Ia ditahan selama 15 bulan, tapi kasus-kasus menipu perempuan ini gak diangkat sama sekali. Si perempuan-perempuan yang ditipu oleh Simon ini tadi kesel banget. Dan pada akhirnya si Simon sempat menjadi miskin karena gak ada cewek yang mau bayarin dia. Dan kasihannya perempuan-perempuan yang ditipu harus membayar utang-utangnya si Simon. Sampai sekarang si perempuan yang ditipu itu tadi harus membayar uang yang habis ditipu oleh Simon itu tadi. Jadi bukan Simon yang bayar, tapi cewek-ceweknya ini tadi yang ditipu. Kasian banget deh. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa cek video kita yang lainnya.